Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Risa Pratiwi, biasa dipanggil Risa. Saya guru pendidikan agama Islam. Kalau di video kemarin kita membahas amalan-amalan sunnah saat Hari Raya Idul Adha. Nah, nggak afdol rasanya kalau kita nggak bahas sisi histori atau sejarah perayaan Hari Raya Idul Adha. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah perayaan Hari Raya Idul Adha. Disimak ya. Hari Raya Idul Adha akan diperkirakan jatuh pada tanggal 31 Juli 2020. Jika kita menengok sisi historis dari perayaan Idul Adha ini, maka pikiran kita akan teringat pada kisah teladan Nabi Ibrahim, yaitu ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan istrinya Siti Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu. Pada saat itu mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, dan tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu ditempatkan di suatu tempat yang paling asing di sebelah utara, kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri, yaitu Palestina. Tapi baiknya Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar, mereka menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Karena pentingnya peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya di dalam Al-Quran, yang artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di suatu lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dimuliakan. Ya Tuhan kami, sedemikian itu agar kami mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan dan mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surah Ibrahim ayat 37. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tak kala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil atau sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam sehingga Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah, sehingga datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail itu dengan tujuan untuk membeli air. Kemudian datanglah rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya, sehingga lembah yang dulunya gersang itu saat ini terkenal dengan kota Mekkah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota Mekkah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran, yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang
yang beriman di antara mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kiamat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 126. Dari ayat tersebut, kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Mekah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umroh. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan. Yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja, orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kepada orang kafir pun aku memberikan kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali." Quran Surah Al-Baqarah ayat 126. Hari Raya Idul Adha ini dinamai juga Hari Raya Penyembelihan atau Hari Raya Kurban. Hal ini untuk memperingati ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim. Buah dari kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan Khalilullah atau kekasih Allah. Setelah gelar Al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Sebagai realisasi dari firman-Nya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan pada para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam ketaatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Miskatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong milioner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Milik siapakah ternak sebanyak ini?" Maka dijawabnya, "Kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, niscaya akan aku serahkan juga." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim yang akan mengorbankan anaknya jika dikehendaki oleh Allah, itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Peristiwa spektakuler ini dinyatakan di dalam Al-Quran yang artinya,
Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, datanglah setan sambil berkata, "Ibrahim, kamu orang tua macam apa? Tega sekali menyembelih anak satu-satunya." Namun Ibrahim sudah mempunyai tekad. Ia mengambil batu, lalu mengucapkan, "Bismillahi Allahu Akbar." Batu itu kemudian dilempar, hingga akhirnya seluruh jamaah haji sekarang mengikuti apa yang dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim di dalam mengusir setan dengan melempar batu sambil mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, dan hal ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh. Ketika sang ayah belum juga mengayunkan pisau di leher putranya, Ismail mengira ayahnya ragu. Seraya ia melepaskan tali, pengikat tali dan tangannya agar tidak muncul suatu kesan atau image dalam sejarah bahwa sang anak menurut untuk dibaringkan. Karena dipaksa, ia meminta ayahnya mengayunkan pisau sambil berpaling supaya tidak melihat wajahnya. Nabi Ibrahim memantapkan niatnya. Nabi Ismail pasrah, seperti ayahnya yang telah tawakal. Sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru dengan firman-Nya. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai kurban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 107-110. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril kagum seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahilham. Pengorbanan Nabi Ibrahim yang paling besar dalam sejarah umat manusia itu membuat Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar. Peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail tersebut mengandung pembelajaran paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, ketakwaan. Kesiapsediaan Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menandakan tingginya tingkat ketakwaan Nabi Ibrahim sehingga tidak terjerumus dalam kehidupan hedonis sesaat yang sesat. Lalu, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata yang disembelih bukanlah Ismail, melainkan domba. Peristiwa ini pun mencerminkan Islam sangat menghargai nyawa dan kehidupan manusia. Yang kedua, hubungan antar manusia atau hablum minan nas. Hikmah yang dapat dipetik dalam peristiwa ini adalah seseorang muslim diingatkan untuk siap sedia berkurban
demi kebahagiaan orang lain, khususnya mereka yang kurang beruntung. Waspada atas godaan dunia agar tidak terjerumus perilaku yang tidak terpuji, seperti keserakahan, mementingkan diri sendiri, dan kelalaian dalam beribadah kepada Sang Pencipta. Ketiga, peningkatan kualitas diri. Pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah memperkukuh empati, kesadaran diri, pengendalian dan pengelolaan diri yang merupakan cikal bakal akhlak terpuji seorang muslim. Dalam Islam, kedudukan akhlak sangat penting, merupakan buah dari pohon Islam, berakarkan akidah dan berdaun syariah. Segala aktivitas manusia tidak terlepas dari sikap yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku manusia. Sebaliknya, akhlak tercela dipastikan berasal dari orang yang bermasalah dalam keimanan, merupakan manifestasi dari sifat-sifat setan dan iblis. Dari sejarahnya itu, maka lahirlah kota Mekah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun yang silam, sekalipun tiap hari dikuras berjuta liter. Sebagai tonggak jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail. Hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sholat Idul Adha bahwa hakikatnya manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah memberikan gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diminta pertanggungjawaban.